Halo semuanya, pernah ngerasa nggak sih kok kayaknya duit cepet banget habisnya ya? Nah, fenomena ini nih yang kita kenal sebagai inflasi, sesuatu yang sebenarnya kita semua alamin tiap hari. Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu mungkin segelas kopi susu langganan kita harganya cuma 18.000. Sekarang udah 25.000 aja. Atau contoh lain, harga ayam yang dulu 30.000 sekarang bisa nyentuh 50.000. Nah, itulah yang namanya inflasi. Dengar kata inflasi aja banyak orang yang langsung parno ya kan? Langsung mikir, wah harga-harga naik nih. Tapi, gimana kalau saya bilang inflasi itu sebenarnya justru bagus loh buat perekonomian? Yuk kita bedah bareng-barang di sini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Inflasi itu sebenarnya lawan atau kawan sih? Apa itu inflasi? Dan kenapa kok malah dibilang perlu? Gampangnya gini, inflasi itu artinya harga barang dan jasa naik terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Akibatnya apa? Ya nilai uang kita jadi turun. Uang 100.000 sekarang rasanya beda banget sama 100.000 5 tahun lalu kan? Biar lebih kebayang, kita ambil contoh beras ya. Mungkin di tahun 2000, satu karung beras itu harganya sekitar Rp60.000. Coba tebak sekarang berapa? Bisa jadi udah Rp200.000. Gila kan? Artinya, dalam waktu kurang dari 25 tahun, harganya naik lebih dari 3 kali lipat. Ini nih dampak nyata inflasi ke daya beli kita. Nah, ini nih yang sering banget disalahpahami. Sedikit inflasi atau inflasi yang terkendali itu justru jadi tanda kalau ekonomi sebuah negara itu sehat dan lagi bertumbuh. Jadi, nggak perlu ditakutin-takutin amat. Bahkan, ya Bank Indonesia aja sengaja loh nargeting inflasi tahunan itu di angka 2-4%. Kenapa? Karena level segitu tuh dianggap paling pas, paling ideal buat ngejaga roda ekonomi biar terus muter. Terus, kenapa sih ini penting? Siklusnya tuh gini, kalau ada inflasi dikit, kita jadi mikir, wah mending beli barangnya sekarang deh, sebelum harganya naik lagi. Nah, pas kita belanja, bisnis kan jadi dapat pemasukan. Dari pemasukan itu, mereka bisa bayar gaji karyawannya. Terus, karyawan yang udah gajian, ya belanja lagi. Tuh kan, rodanya jadi muter terus. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita coba pahamin apa aja sih yang bikin inflasi itu terjadi. Biar gampang, saya bakal jelasin 3 penyebab utamanya pakai analogi yang simpel banget. Cerita soal sebuah warung nasi goreng. Penyebab yang pertama namanya demand pull inflation. Gampangnya, ini kejadian pas permintaan atau demand di pasar itu jauh lebih tinggi daripada barang yang tersedia. Atau istilahnya, terlalu banyak uang yang ngejar barang yang terlalu sedikit. Bayangin deh, kamu punya warung nasi goreng yang biasanya laku 20 porsi sehari. Tiba-tiba, persis di sebelah warungmu ada lapangan bulu tangkis baru yang rame banget. Permintaan nasi gorengmu langsung meledak jadi 50 porsi sehari. Waduh, kamu kewalahan kan? Bahan baku terbatas, tenagamu juga cuma segitu. Nah, apa yang bakal kamu lakuin? Paling gampang, ya naikin harga buat mengimbangi permintaan. Lanjut ke penyebab kedua, yaitu cost push inflation. Nah, kalau yang ini, inflasi terjadi karena biaya produksi buat bikin barang atau jasa itu sendiri yang naik. Kita balik lagi ke warung nasi gorengmu tadi. Tiba-tiba harga minyak goreng naik. Harga gas LPG juga ikutan naik. Belum lagi harga BBM buat belanja ke pasar juga makin mahal. Waduh, biaya operasionalmu jadi bengkak kan? Nah, kalau kamu jadi pemilik usahanya, apa yang bakal kamu lakuin di situasi kayak gini? Ya mau nggak mau, pasti kepikiran buat naikin harga jual nasi gorengnya dong. Kalau nggak, ya bisnismu yang rugi. Nah, inilah yang disebut inflasi karena dorongan biaya produksi. Khusus untuk Indonesia, ada satu lagi nih penyebab yang pengaruhnya gede banget. Namanya inflasi impor. Kenapa? Soalnya banyak banget bisnis di sini yang bahan bakunya itu impor. Jadi, pas nilai tukar rupiah lagi melemah lawan dolar, harga bahan baku impor itu otomatis jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya, ya harga jual produk di dalam negeri jadi ikutan naik. Oke, inflasi itu kan emang nggak bisa kita hindarin ya. Tapi, bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Sekarang yuk kita bahas beberapa strategi praktis yang bisa dilakuin, khususnya buat para pemilik bisnis, buat beradaptasi sama kondisi ini. Ada 4 strategi kunci nih. Pertama, rajin-rajin tinjau harga jual. Jangan nunggu sampai rugi baru naikin harga. Kedua, jangan cuma ngandelin satu pemasok. Coba cari alternatif lain, terutama pemasok lokal. Ketiga, coba tingkatkan value-nya, bukan cuma harganya. Misalnya, kemasannya dibikin lebih bagus atau pelayanannya dibikin lebih cepat, biar kenaikan harga itu jadi terasa sepadan buat pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, kelola keuangan bisnis dengan benar. Wajib punya dana darurat. Inflasi yang sehat emang bagus, tapi gimana kalau inflasinya nggak terkendali?
Nah, ini bisa jadi bahaya banget. Ada dua kondisi ekstrim yang sama-sama harus diwaspadai. Di satu sisi, ada yang namanya hiperinflasi. Ini kondisi di mana harga-harga naik gila-gilaan, sampai-sampai nilai uang itu anjlok dan jadi nggak berharga. Contoh ekstrimnya, kita di Indonesia pernah ngerasain sedikit di tahun 98. Nah, di sisi lain ada kebalikannya, yaitu deflasi. Ini pas harga-harga justru turun terus-menerus. Kedengarannya enak ya, harga makin murah? Eits, tunggu dulu. Justru ini bisa lebih bahaya buat ekonomi loh. Kenapa deflasi itu bahaya? Coba bayangin deh. Kalau kamu tahu harga barang bakal turun terus, kamu pasti bakal nunda belanja kan? Mikirnya, beli bulan depan aja pasti lebih murah. Kalau semua orang mikir gitu, ya nggak ada yang belanja. Ekonomi jadi mandek, bisnis nggak dapat pemasukan, dan ujung-ujungnya PHK massal. Ini lingkaran setan yang buat di atas itu bisa lebih susah daripada inflasi. Jadi udah jelas ya, inflasi itu emang bagian dari ekonomi yang nggak bisa diilangin. Kuncinya adalah menjaga biar nggak terlalu tinggi, tapi juga jangan sampai terlalu rendah atau minus. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, setelah kita sama-sama paham soal kawan dan lawan ini, apakah keuangan pribadi dan bisnis kamu udah siap buat menghadapi segala kondisi ekonomi?